Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, para pemirsa Rabbul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga di kesempatan kali ini Allah mencurahkan nikmatnya kepada kita. Dan di kesempatan kali ini pula Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan lagi pelajaran bahasa Arab ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar bahasa Arab, tentu bahwasannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan apa yang kita pelajari ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita tatkala Allah ingin menyampaikan risalahnya kepada kita itu dengan bahasa Arab. Dan demikian juga sebaliknya tatkala kita ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang paling agung seperti sholat, maka Allah Subhanahu wa taala hanya menerima tatkala kita menggunakannya dengan bahasa Arab. Ya, maka tentu menjadi hal penting bagi kita untuk bisa belajar bahasa Arab ini. Maka untuk itu para pemirsa, mari kita menata niat kita, meluruskan niat kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dengan ilmu bahasa Arab yang kita pelajari. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Abdurrahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan kita sekarang masih ada di latihan ke-9 dari kitab jilid yang kedua ya. Latihan yang ke-9, kitab jilid yang kedua. Dan tepatnya ini ada di halaman 158. Nah, di halaman 158. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya jawaban-jawabannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, sekarang kita akan sambung untuk menjawab soal berikutnya, yaitu yang ada di nomor 6 dan seterusnya. Jadi kita masuk kepada soal yang nomor 6. Di soal nomor 6 kita mendapati soalnya adalah fi syahri, dalam satu bulan ya ada 29 yauman, jadi 99 hari, atau 30 yauman hari ya. Wafil yaumi, di dalam satu hari ya ada 24 sa'ah, 24 jam ya. Wafil sa'ah, dan di dalam satu jam ya ada 60 menit. Nah, dalam 60 menit ya, dalam 1 menit ya wafil daqiqah ada 60 tsaniyah, 60 detik. Baik, nah ini bagaimana untuk menuliskan ini angka 29, 30, 24 ya, di 60 dan 60. Nah, ini sudah kita jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya bagaimana kita menuliskan angka ini, dan insya Allah itu juga akan kita bahas lebih mendalam di pelajaran ke-24. Baik ya, intinya ya sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya untuk penulisan angka satuan ya dari 21 sampai 99 yang satuannya ya selain dari angka puluhannya seperti ini ya, maka ditulisnya itu dari angka yang 3 sampai 9 ya, 3 sampai 9 itu diawali dengan bilangannya dulu, angkanya satuannya dulu disebut ya, dan penyebutan angkanya berkebalikan dengan bendanya. Jadi kalau misalkan bendanya laki-laki disebutkan dengan perempuannya. Ya, seperti itu. Kalau di sini bendanya perempuan, maka ini bendanya laki-laki ya. Baik, kita jawab berarti sekarang untuk Thailand. Kita bisa tulis di sini jawaban-jawabannya. Agak cukup ya. Jadi yang pertama ini adalah fi syahri ya, berarti yauman berarti dia laki-laki, berarti tis'atun ya. Tis'atun wa ishruna. Kenapa tis'atun bukan tis'atan atau tis'atin ya? Karena dia ini adalah mubtada marfu ya, tis'atun. Nah, karena dia marfu dan 20 juga marfu wa ishruna ya. Jadi seperti itu jawabannya.
atun wa ishruna. Ya, tis'atun wa ishruna. Jadi di sini tis'atun wa ishruna yauman. Harus aja ya biar jelas. Tis'atun ya, tis'atun wa ishruna yauman. Nah, terus kemudian atau ya salasun 30, berarti salasuna sama dia marfu juga ya. Salasuna ya. Sayapnya salasuna ya yauman atau 30 hari. Nah, terus wafil yaumi ya dalam satu hari ya. Dalam satu hari bahwa 24 jam. Nah, ini ja'ah dia perempuan ya. Nah, dia tetap dengan sirofa ya, berarti ini menjadi arba'u ya. Karena bendanya perempuan ya. Jadi arba'u ya, arba'u. Ya, kita kasih harokat. Arba'u. Arba'un. Arba'un. Nah, arba'un wa ya ishruna. Wa ishruna. Ini arba'un wa ishruna. Sa'atan. Ya, dari kalau di sini kan ya apa namanya? Ya, bedanya kalau di sini kenapa di sini nggak pakai tak ya, jadi bendanya perempuan ya, maka di sini ya apa namanya bilangannya laki-laki ya, bilang satunya laki-laki. Kalau di sini nanti bendanya laki-laki, maka bilangan satunya perempuan. Nah, untuk 3 sampai 9 ya. Nah, sekarang ini wa fisa'ati ya, wa fisa'ati dalam 1 jam menggunakan situn ya, situn ya 60 ya, tinggal ditulis saja di sini ya. Baik, kita sambungkan di bawahnya ya, karena ada muat temannya, atau dikecilkan aja ya. Dan kita kecilkan fontnya biar cukup. Nah, jadi di sini 60 ya, 60 adalah situn ya. Wafisa'ati situna. Ya, baik. Jadi seperti itu ya. Wafisa'ati situna dakikotan ya. Wafid dakikotan situna saat itu sama ya. Situnya 2 kali ya. Ini terus 2 kali. Situn. Nah. Jadi ini sama 60 ya. Mungkin ditulis sendiri aja. Baik. Nah, sekarang yang kedua, ya, yang ketujuh ya, hati ya, berikan kepadaku, ya, berapa berikan kepadaku berarti di sini sebagai maf'ul ya, jadi dia mansub, jadi isyrina burtuqalatan ya, jadi dia sebagai mansub ya, jadi di sini pakai iya ya, dan pakai waw. Isyrina burtuqalatan. Baik, yang ke-8 ya, najaha. Nah, najaha di sini ya, telah sukses, berarti di sini adalah marfu ya sebagai fa'ilnya. Berarti najaha tis'una. Tambahkan di sini. Baik, najaha ya, afan ini enggak pakai wa ya. Nah, kalau di sini najaha tis'una. Ya, najaha tis'una. Nah, taliban wa rasaba ya sama ya. Isruna ya. Isruna taliban. Baik. Nah, najaha tis'una taliban wa rasaba isruna taliban. Yang ke-9 ya, fi hadhil qaryati ya, di kampung ini ya, dia berarti di sini sebagai mubtada'nya ya, berarti dia marfu, berarti sab'una usratan ya, ada 70 ya. Ya. Ya, di sini sab'una 70
ya, sab'una ya, fi hadil qur'ati sab'una uswatan. Terus kemudian yang berikutnya yang ke-10 ya, sini ya, usiaku ya, dia berarti apa, marfu ya, salasuna sanatan. Nah, baik, jadi di sini ditulis dengan salasuna. Nah, jadi kenapa dia marfu ya, bisa jadi sini sebagai mubtada dan sebagai khobarnya. Khobar pun marfu ya, sini ya, usiaku salasuna sanatan, 30 tahun. Nah, baiklah para pemirsa, ini selesai kita untuk latihan yang ke-9. Nah, kita sambung kepada latihan berikutnya, latihan yang ke-10 ya. Latihan yang ke-10 ya, di sana perintahnya adalah iqra' ma yali, bacalah yang berikut ini. Nah, kita baca dulu, nanti kita jelaskannya. Ya, kita baca. Ihda wa ishruna talibatan, isnatani wa ishruna talibatan, salasun wa ishruna talibatan, arba'un wa ishruna talibatan, khamsun wa ishruna talibatan ya. Kemudian sittun wa ishruna talibatan ya. Kemudian sab'un wa ishruna talibatan, samanin wa ishruna talibatan, tis'un wa ishruna talibatan, dan salasuna talibatan. Baik, ini sebagaimana tadi sudah kita jelaskan ya, untuk penyebutan bilangan satuan ya, itu disebutkan dulu satuannya. Ya, di sini 1, 2, 3 nya disebutkan dulu. Ihda ya, isnatani ya, salasun. Nah, dalam penyebutannya ini dilihat kepada bendanya di sini ya, bendanya di tamyiznya ya. Kalau bendanya ini perempuan, di sini talibatan siswi ya. Di sini kan 21 siswi sampai 30 siswi ya. Nah, di sini siswi perempuan, maka untuk 1 dan 2 maka itu sama. Ya, sama dengan ini, sama-sama perempuannya, sehingga di sini menjadi ihda. Ihda itu untuk perempuan, untuk laki-lakinya ahadun ya. Nah, jadi ini untuk perempuan ihda wa isruna talibatan. Nah, perempuannya di sini ada isnata, ini ada taknya di sini menunjukkan tak perempuan. Ya, kalau laki-laki isnani ya, kalau misalkan taliban berarti isnani wa isruna taliban. Nah, kalau di sini perempuan isnatani ya. Isnatani wa isruna taliban. Nah, dan seterusnya. Kalau ini untuk misalkan ini kan untuk perempuan ya, bendanya perempuan. Nah, ini jadi salasun, dia hilang tak marfutannya. Salasun wa isruna talibatan. Adapun kalau ini misalkan laki-laki taliban seperti itu, maka sebagaimana tadi kita jelaskan ya di awal, maka dia menjadi salasatun wa isruna talibatan. Nah, ini sebagaimana di dalam teks ya, di dalam dialog kan seperti itu ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya, taliban ya, maka dia pakai khamsatan wa isyrina taliban ya, karena ini laki-laki maka dia bilangannya para perempuan, bilangan tunggalnya para perempuan. Nah, seterusnya seperti itu ya. Kalau di sini arbaun dia laki-laki, ini berarti bendanya perempuan. Kalau misalkan bendanya laki-laki, maka ini arbaatun wa isruna taliban ya. Kalau ini sekarang khamsun wa isruna talibatan ya, berarti ini bendanya perempuan, maka bilangan satuannya laki-laki ya. Kalau kemudian ini bendanya laki-laki, maka ininya menjadi perempuan, jadi khamsatun wa isruna talibatan. Demikian seterusnya ya para jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, sampai yang ke-9. Pun untuk puluhannya tetap ya, dia dalam posisi marfu dia salasun ya, kalau dalam posisi majrur dia salasin atau mansub salasin. Sama juga di sini ya, ketika dia ini kan marfu semua nih ya, dengan domah ya, marfu. Nah, ketika dia mansub ya menjadi salasan ya, salasan. Seperti dia itu aro khamsatan ya. Jadi kalau ini salasan, nah ini menjadi isyarin ya. Kalau dia marfu mansub ya. Kalau mansub jadi salasan wa isyarin. Ya, kalau kemudian majrur ya menjadi salasin wa isyarin ya.
Jadi seperti itu dan seterusnya ya. Kalau mansub ya, kalau misalkan ini kan marfu, kalau diganti mansub ya jadi salasan wa isyrina ya, arba'an wa isyrina, khamsan apa namanya, khamsan wa isyrina talibatan dan seterusnya. Demikian juga kalau majrur menjadi salasin wa isyrina, arba'in wa isyrina. Baik. Demikian para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala untuk penyebutan bilangan-bilangan ini, mudah-mudahan ini juga semakin menguatkan ya apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan insya Allah nanti akan kita pertegas lagi di pelajaran yang ke-24 tentang penyebutan bilangan dalam bahasa Arab. Tapi demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang dari yang kita lakukan dan dijadikan sebagai amal soleh untuk kita semuanya, dan dijadikan sebagai ilmu yang manfaat untuk kita semua dunia akhirat. Amin. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum